perkenalkan, nama saya Iputu Akadamasa Putra dengan NIM 2215344021. Baik, perkenalkan nama saya Iputu Gedema Artaguna. Perkenalkan, saya Iputu Gosika Uska Aditya dengan NIM 2215344013. Jadi saya bagian dari kelompok 5 yang kali ini menjelaskan tentang portable smart band untuk monitoring vital signs serta estimasi glukosa darah secara non-invasif. Jadi alat ini dibuat atau dirancang berdasarkan kebutuhan kegiatan pemantauan kesehatan di kantor tempat kami PKL. Sebagai perangkat portable, smart band ini mampu mengukur kondisi tubuh secara real time dan menampilkannya langsung pada sebuah layar. Kemudian tampilan ini memudahkan pengguna maupun karyawan untuk melihat hasil pengukuran secara cepat tanpa memerlukan komputer ataupun smartphone. Kemudian tujuan kami membuat alat ini yaitu menyediakan perangkat monitoring kesehatan yang sederhana, praktis, dan dapat membantu aktivitas pada kantor tempat kami PKL. Kemudian manfaatnya yaitu membantu karyawan dalam melakukan pengecekan vital signs secara cepat. Kemudian yang kedua itu memudahkan pegawai untuk memantau kondisi tubuh sebelum memulai aktivitas kerja. Yang ketiga, mendukung instansi dalam melakukan pemeriksaan awal terhadap kondisi yang memerlukan perhatian. Dan yang terakhir itu menyediakan alat bantu yang dapat digunakan secara portable tanpa instalasi sistem tambahan. Selanjutnya, parameter yang kami ukur pada alat smart band ini adapun yaitu parameter kesehatan seperti tekanan darah, detak jantung, kemudian saturasi oksigen, suhu tubuh, serta tingkat stres melalui sensor GSR. Selain itu, alat ini juga dapat melakukan estimasi kadar glukosa secara non-invasif, artinya tanpa memerlukan pengambilan sampel darah. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya bagian dari kelompok 5 akan menjelaskan dari komponen yang digunakan, flowchart dan block diagram dari alat ini. Yang pertama ada sensor Max 30-102 yaitu berupa detak jantung, saturasi oksigen, ada PPG-nya, dan juga kadar glukosa darahnya. Lalu ada sensor GSR atau tingkat stresnya, ada sensor suhu MLX 90614 itu suhu non kontaknya. Lalu ada sensor tensi atau tekanan darahnya, itu semua dari sensor tersebut akan masuk ke blok ESP32, lalu diproses gini datanya, lalu akan keluar melalui LCD TFT. Lalu saya mulai dari komponen utama. Yang pertama ada ESP32 yang sebagai otak dari alat ini, yang juga bisa mengolah data dan juga menampilkan data-data sensor. Lalu data tersebut akan ditampilkan ke TFT. Selanjutnya ada sensor Max 30-102 yaitu sensor denyut jantung atau saturasi oksigen alias PPG, dan secara eksperimental bisa juga mengukur estimasi kadar glukosa darah secara non-invasif. Baik, saya akan lanjutkan yaitu flowchart. Yang pertama yaitu dari blok ada mulai, lalu masuk ke finalisasi ESP, semua sensor dan juga WiFi, lalu masuk ke pembacaan sensor berupa dari tekanan darah, detak jantung, atau SpO2-nya, suhu tubuh, GSR, dan glukosanya, lalu masuk ke pemrosesan data dari filtering dan kalibrasi, lalu menghitung nilai rata-ratanya,
membandingkan dengan ambang batas, lalu masuk apakah nilai tersebut berbatas normal. Jika tidak, tampilan akan waspada atau tinggi, lalu masuk ke tampilan hasil dari layar TFT-nya. Jika tampilannya yes atau normal, lalu masuk ke hasil layar TFT dan selesai. Baik, begitu penjelasan yang saya dapat sampaikan. Selanjutnya bakal saya lanjut ke teman saya selanjutnya. Pada sisi software, ESP32 menjalankan program untuk pembacaan dari berbagai sensor MAX 30102, sensor GSR, sensor suhu, dan sensor tekanan, dan melakukan proses filtering serta menghitung estimasi kadar glukosa berdasarkan sinyal tubuh. Seluruh data kemudian diolah dan ditampilkan langsung pada layar TFT 2,8 inch. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang program dari ESP32 yang akan kami buat. Jadi yang pertama itu kita harus import library-nya dulu, seperti MLX 90614 itu untuk sensor suhu dan kontaknya. Terus Max 3015005 itu digunakan untuk detak jantung, dan ini untuk SPO2-nya. Selain itu juga ada pemberian pin untuk TFT, push bottom, pressure, valve, pump, dan GSR. Jadi GSR itu bersifat analog, kami taruh di 34, dan pressure juga bersifat analog, kami taruh di 35. Selanjutnya ada kalibrasinya. Di sini adalah bagian kalibrasi untuk sensor MPX 5100DP. Selanjutnya itu ada gate pressure raw. Gate pressure raw bagian ini membaca tekanan dari sensor MPX. Selanjutnya membaca nilai ADC dari pin 35 diubah menjadi volt. Membaca pin ADC dikali dengan volt dibagi dengan 4095 dan akan menghasilkan mmHg. Selanjutnya ada gate pressure. Di sini melakukan kalibrasi, mengkoreksi menggunakan faktor skala dan offset. Terus ada gate sensor stressnya itu pada GSR. Jadi GSR pin itu kami taruh di 34. Jadi untuk mappingnya dari 300 sampai 3000 jadi 5 sampai 100. Jadi nanti skalanya itu dalam bentuk persen. Sebesar kalau 100% itu berarti 3000. Oke, selanjutnya ada estimasi glukosa. Estimasi glukosa itu dari stres, terus temperatur Celsius. Di sini ada void show result screen. Jadi untuk penampilan pada TFT-nya, SCS itu untuk systolic, ada diastolik juga, ada heart rate BPM, ada SPO2, ada temperatur juga, terus stres, lalu glukosa estimasi. Di sini ada juga untuk void valve close, jadi valve pinnya high, kalau valve open menjadi low. Oke, selanjutnya ada void setup. Jadi pada void setup ini digunakan untuk setup dari
berapa sensor dan berapa aktuator seperti pompanya output, valve-nya output, bottomnya jadi input, GSR juga jadi input. Ini untuk membuka dulu, jadi sewaktu alat dihidupkan pumpnya dimatikan, harus mati. Setelah itu ada TFT, kami isi tampilan sedikit untuk ready press. Jadi kalau sudah ada tulisan ready nanti tinggal di press saja. Selanjutnya ada ini pemberitahuan semisal ada beberapa sensor error. Ini juga untuk sensor max 30102, ini untuk sensor suhunya MLX 90614 dan void loop. Jadi kalau push button ditekan, semua program itu jalan mulai dari pembacaan tensi, lalu pembacaan stres, lalu pembacaan glukosa estimasinya, lalu di print. Oke, sekian dari penjelasan program. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan untuk hasil hardware yang sudah kami bertiga siapkan. Di sini sudah terpasang sensor MAX 30102. Terus ada sensor suhunya yang non kontak. Di sini ada sensor stres juga sudah saya pasang di tangan. Terus untuk sensor tekanannya, valve, pompa, dan ini untuk kontrol pompa dan valve. Jadi di TFT juga sudah terbaca. Namun untuk MLX dan sensor max-nya sedang valid, itu rusak setelah kami percobaan beberapa kali. Dan saya akan tampilkan untuk pengetesan. Jadi ketika push button pada pin 12 saya tekan, pompa dan valve menutup, pompa akan hidup. Pembacaan untuk tensi akan segera dilakukan. Untuk hasilnya bisa terlihat pada TFT. Banyak yang seperti heart rate itu kosong karena sensornya error. SPO2 juga dari sensor max, terus temperatur juga error, dan glukosa juga error. Sekian dari video pemaparan hardware. Lanjut ke kesimpulan. Untuk kesimpulan dari alat yang akan kami buat atau gelang yang akan kami buat, gelang ini tidak kami peruntukkan untuk menggantikan alat profesional, tetapi sangat bermanfaat untuk di lingkungan perkantoran, yang dimana untuk memantau kesehatan para karyawan agar pekerjaan dan kondisi tubuh karyawan aman sentosa. Terima kasih kepada Bapak Agung Sapteke selaku dosen dari mata kuliah proyek kontrol otomatis karena telah mengkoreksi dan merevisi dari tugas-tugas yang sudah kami kerjakan. Terima kasih untuk Interlist Studi Bali telah memberikan ruang untuk melaksanakan atau membuat tugas proyek kontrol otomatis ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mewakili kelompok 5 mengucapkan terima kasih.